Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan untuk kemudian menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersolat kepada beliau mau untuk kemudian mengakui kita sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Yuliani Arifuddin, NIM saya 2002010110. Adapun prodi saya itu prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan saya sekarang semester 5. Nah, baik, yang akan saya jelaskan itu adalah dalam penelitian kami itu berjudul penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Penelitian kami itu berjudul penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah hasil penelitian kami dari bab 1 sampai bab 3. Nah, bab 1 itu yang pertama adalah latar belakangnya. Kenapa kami tertarik untuk meneliti penerapan metode sosiodrama ini? Kenapa? Karena berdasarkan observasi awal, guru mata pelajaran SKI di Manpalupo itu mengatakan bahwa mereka sering menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran karena mereka menilai metode ceramah itu terbilang mudah dan juga cepat untuk kemudian menjelaskan bagi mereka untuk kemudian menjelaskan materi pelajaran dari SKI itu sendiri. Nah, kalau kami melihatnya dengan keseringan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran SKI itu menurut kami itu kurang membantu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kenapa? Karena jika menggunakan metode ceramah saja, kemungkinan peserta didik itu akan merasa mengantuk. Karena apalagi yang dijelaskan itu tentang sejarah. Nah, mereka akan lebih cepat mengantuk. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk kemudian mencari tahu metode apa yang cocok untuk metode apa yang cocok untuk pembelajaran SKI, khususnya sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ kami akhirnya menemukan metode yang terbilang cocok. Nah, metode itu adalah metode sosiodrama. Metode sosiodrama itu adalah sebuah metode di mana peserta didik itu diberikan masing-masing peran terkait dengan tokoh-tokoh atau para Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ sebelumnya guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sosok dari Khilafah Abu Bakar As-Siddiq misalnya, Umar bin Khattab misalnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi setelah itu mereka diberikan masing-masing peran. Nah, mereka yang akan memerankan di kelas. Seperti itu. Jadi berdasarkan berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti kami sendiri, yaitu kelompok 1 itu tertarik untuk meneliti penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Seperti itu. Nah, berangkat dari latar belakang permasalahan itu, kami merumuskan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Dan yang kedua itu adalah bagaimana peningkatan penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Seperti itu. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya tentu saja untuk mengetahui penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo, dan juga untuk mengetahui tingkat penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Manpalupo. Baik, setelah itu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu manfaat teoritis, dan yang kedua itu adalah manfaat praktis.
manfaat teoritis terlebih dahulu, yaitu untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan secara luas, terutama pada penggunaan metode sosiodrama dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk manfaat praktisnya itu bagi sekolah sebagai bahan kajian atau referensi kreativitas guru untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Seperti itu. Kemudian bagi guru, gunanya penelitian ini bagi guru adalah, manfaatnya adalah guru itu mampu untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk memilih metode atau strategi yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian bagi peserta didik sendiri itu manfaatnya adalah untuk mengembangkan sikap kreativitas mereka dan juga tanggung jawab mereka, karena mereka diberikan maksudnya mereka diberikan tugas untuk memerankan sosok khilafah atau para khulafah rasyidin. Di situ mereka memerankannya. Nah, tentu saja itu akan meningkatkan tingkat percaya diri mereka dan juga tanggung jawab mereka. Seperti itu. Nah, adapun bagi peneliti itu manfaatnya adalah yang pertama untuk menambah wawasan tentang cara mengadakan sebuah penelitian, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan atau menambah juga wawasan tentang memilih atau memilah metode yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran untuk kemudian menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Nah, dalam bab 2 kajian teori ini yang pertama dibahas itu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kami di sini mengambil penelitian terdahulu yang relevan itu ada 3 penelitian terdahulu yang kami ambil. Salah satunya itu adalah penelitian dari di Ani Priyati pada tahun 2019, di mana penelitiannya itu berjudul penggunaan metode sosiodrama dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PKN kelas 1 MI Ma'arif Gondosuli Muntilan. Jadi tujuan penelitian dalam penelitiannya itu untuk mengetahui bagaimana pendekatan sosiodrama metode itu di MI Ma'arif Gondosuli terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 1. Nah, seperti itu. Nah, adapun hasilnya di mana 15 peserta didik kelas 1 dijadikan sebagai sampel untuk penelitian tersebut. Kemudian penelitian tersebut digunakan penelitian tindakan kelas. Keluaran dari studi deskriptif mengungkapkan peningkatan hasil belajar peserta didik pada umumnya dari 50 menjadi 77. Hanya 5 dari 10 peserta didik yang tidak mengambil kelas PKN sebelum survei. Nah, jumlah yang menyelesaikan penelitian kemudian ditambah atau bertambah menjadi 12 dan jumlah yang tidak selesai sebanyak 3. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah yang kedua, bagian B itu kajian teori. Kajian teori di sini memuat tentang penerapan metode dan juga metode sosiodrama. Yang pertama itu penerapan metode. Di situ dijelaskan tentang pengertian penerapan, metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran. Penerapan itu maksudnya adalah suatu hal atau metode atau konsekuensi. Definisi lain mengatakan bahwa penerapan itu adalah latihan atau pencocokan. Maksudnya adalah tindakan di mana untuk melatih atau untuk melihat cocok tidaknya yang diterapkan ini untuk baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu adalah sebuah cara untuk supaya
membangkitkan semangat atau motivasi belajar peserta didik, sehingga perhatian mereka itu lebih apa ya, mereka lebih memperhatikan dalam proses pembelajaran, mereka lebih responsif terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian macam-macam metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran itu banyak, ada ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas dan sebagainya, termasuk salah satunya metode sosiodrama. Nah, kemudian selanjutnya dibahas di sini adalah metode sosiodrama. Metode sosiodrama seperti yang kita ketahui sebelumnya, metode sosiodrama itu adalah sebuah metode di mana peserta didik itu diberikan tugas untuk melakonkan tokoh-tokoh dalam mata pelajaran sejak SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yang di dalam menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ peserta didik diberikan tugas untuk kemudian melakonkan bagaimana karakter atau sikap atau sifat dari keempat Khulafaur Rasyidin, seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah metode sosiodrama. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah sosial yang menarik perhatian peserta didik yang akan dibahas. Nah, maksudnya di sini adalah mencari tahu atau memilih masalah sosial yang dimana masalah ini menarik bagi peserta didik untuk mereka bahas dan menarik untuk dibahas juga, seperti itu. Nah, dalam SKI itu kan ada mata di dalamnya itu ada juga yang mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ menariknya adalah ketika mereka memerankan sosok dari para Khulafaur Rasyidin itu. Nah, dari misal dari dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ mereka mengetahui sikap kebijakan dermawannya, seperti itu. Jadi di situ akan menjadi sesuatu ya, hal yang menarik bagi mereka, seperti itu. Jadi yang kedua, memberitahu siswa atau peserta didik tentang isi topik dalam konteks cerita. Nah, hal ini penting, kita harus memberitahu dulu konteks cerita atau isi topiknya supaya mereka paham bagaimana cara kerjanya, bagaimana kemudian mereka tokoh-tokohnya, bagaimana mereka memahami tokoh-tokohnya seperti ini, sehingga itu bisa membantu mereka untuk memikirkan kalau sosoknya seperti ini, bagusnya dilakukan seperti ini. Jadi mereka lebih untuk menarik kreativitas peserta didik dan juga untuk supaya metode sosiodrama ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya memiliki peserta didik yang mampu atau mau melakukan penarinya di depan kelas. Nah, ini juga penting. Jadi di dalam kelas itu ketika kita ingin menggunakan metode sosiodrama ini, kita melihat ada peserta didik yang memang mampu dan juga mau untuk melakukan peran atau melakukan tokoh-tokoh. Tetapi di sini kita lihat metode sosiodrama ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk itu ketika ada anak-anak di dalam atau ada peserta didik di dalam kelas yang memang kita lihat mampu atau mau untuk melakukan ini, jadi kita siapkan wadahnya sehingga mereka lebih termotivasi dan juga lebih merasa lebih bisa untuk mengekspresikan dirinya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang yang masih malu untuk mengekspresikan dirinya? Nah, di sini kita bisa membantu mereka. Guru berperan di sini untuk memberikan selalu semangat kepada mereka. Setidaknya mereka, kalaupun mereka hasilnya nanti kurang bagus, ya itu sudah menjadi usaha mereka, karena kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk kita tidak bisa tidak bisa menilai mereka, kecerdasan mereka dari satu titik saja, karena setiap peserta didik itu punya karakter yang berbeda. Maka dari itu mereka punya
passion yang berbeda. Jadi ada yang memang pandai dalam hal kinestetika, misalnya dalam hal menggambar, tapi tidak pandai dalam hal public speaking misalnya, dan sebagainya. Jadi di sini juga kita tidak bisa kemudian kayak apa ya, menjudge mereka itu dalam tanda kutip bodoh karena mereka tidak bisa, ataupun menjudge mereka itu apa ya, tidak pintar karena mereka tidak mampu untuk melakukan satu tugas. Padahal kita tidak melihat ada sesuatu yang lain dari dirinya itu yang bisa memunculkan atau memunculkan motivasi dia, sehingga dia kemudian melihat, atau kita bisa melihat potensi apa yang ada dalam dirinya. Seperti itu sih. Selanjutnya, paparkan kepada publik peran mereka dalam drama sosial. Nah, untuk hal ini setelah mereka melakukan perannya, di situ kita apa ya, dipaparkan di publik. Jadi diposting dipaparkan di publik, misalnya mereka dilihat oleh orang banyak. Jadi hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka, supaya mereka itu kayak apa ya, meningkatkan motivasi mereka ketika mereka berperan di depan kelas dan orang lain melihatnya, itu akan ada orang yang memujinya. Nah, di situ itu kita bisa memperlihatkan bahwa kalian itu sudah bagus loh, seperti itu. Nah, untuk hal ini juga itu juga menjadi sebuah motivasi bagi orang lain. Mereka bisa melihat, oh ternyata metode ini bagus ya digunakan untuk peserta didik di dalam kelas ketika mereka, karena apa, peserta didik itu akan lebih fokus dalam proses pembelajaran, dan juga mereka lebih apa ya, lebih banyak effort dalam hal ini, seperti itu. Selanjutnya hentikan drama sosial ketika keadaan menjadi tegang. Nah, guru atau pendidik itu juga harus melihat situasi dan kondisi di mana harus membaca situasi yang ada, sehingga kita bisa melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau misalnya terjadi apa, misalnya di dalam kelas mereka ada yang tegang atau ada yang demam panggung misalnya, nah itu bisa kemudian kita arahkan supaya mereka itu lebih merasa tenang. Jadi kita nggak usah memaksakan mereka untuk melakukan perannya, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Kemudian selesaikan drama sosial dalam diskusi kelas, dan jangan lupa evaluasi hasil drama sosial untuk diproses berlanjut, seperti itu. Baik, itu tadi langkah-langkah metode sosiodrama. Selanjutnya yang dibahas adalah keunggulan dan kelemahan metode sosiodrama. Keunggulan metode sosiodrama itu ya tadi, peserta didik itu akan merasa fokus, atau perhatian mereka itu akan terfokus pada proses pembelajaran, karena mereka merasa pembelajaran pada saat itu menarik, karena ada yang dilihat, ada yang mereka lihat yang memerankan sebuah drama atau perannya terhadap tokoh-tokoh yang telah ditentukan. Selanjutnya apa ya, kelebihan metode drama itu mampu mengembangkan kreativitas peserta didik. Maksudnya di sini adalah ketika mereka sudah diberikan isi topiknya seperti ini, konteksnya seperti ini, nah mereka di situ akan diharapkan mampu untuk memikirkan atau berkreasi tentang bagaimana cara dia mengekspresikan sikap yang seperti ini, bagaimana cara dia mengekspresikan tokoh yang memiliki karakter yang seperti ini. Jadi itu akan membantu mereka berkreativitas, seperti itu. Selanjutnya itu adalah ini juga mampu untuk meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Jadi kan mereka per kelompok.
Nah, di sini mereka akan saling percaya diri sendiri, artinya mereka saling percaya bahwa pasti mereka akan melaksanakan ini dengan baik ketika kerjasama mereka itu baik juga. Jadi ya begitu untuk meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Jadi metode drama itu juga bagus. Nah, kemudian tumbuhnya bakat drama peserta didik yang juga, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga itu hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Maksudnya adalah hasil belajar itu kita melihat berhasil atau tidaknya metode, strategi, model pembelajaran yang digunakan itu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di situ dilihat. Nah, itu yang dinamakan dengan hasil belajar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini dijelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor internal itu dilihat dari katanya berarti berasal dari dalam diri peserta didik. Yang dimaksud di sini adalah entah itu tentang kesehatannya, tentang psikologinya, tentang minat belajarnya, motivasi belajarnya. Nah, itu akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Mengapa demikian? Karena bayangkan saja ketika peserta didik itu hanya belajar di sekolah saja, tetapi motivasi dia untuk belajar di rumah itu tidak ada. Artinya dia tidak punya minat untuk belajar di rumah, itu akan membuat dia lebih mudah untuk melupakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, karena kita tahu bersama bahwa mata pelajaran atau materi yang sudah disampaikan itu oleh pendidik itu akan diingat ketika kita selalu mengulang-ulangnya. Nah, jadi kalau kita selalu mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, itu akan membuat kita mengingat pelajaran itu. Nah, lain halnya ketika kita hanya peserta didik itu hanya hanya belajar pada saat di sekolah saja. Nah, tentu saja daya ingat terhadap materi itu akan sedikit, dan bisa jadi itu akan menghilang ketika tidak dipelajari secara berulang-ulang. Seperti itu sih. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal, X berarti di luar, artinya berada di luar diri peserta didik. Maksudnya itu entah itu tentang lingkungan peserta didik dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini adalah lingkungan itu berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Mengapa demikian? Karena peserta didik itu kan biasanya itu mentalnya itu akan down ketika dia punya lingkungan yang negatif, yang toksik. Maksudnya adalah peserta didik yang punya lingkungan yang bagus, yang mendukung dia untuk mengekspresikan dirinya, yang mendukung dia untuk mengutarakan pendapatnya, itu akan cenderung membuat peserta didik ini akan lebih percaya diri dan juga lebih lebih termotivasi untuk belajar. Nah, sedangkan orang yang peserta didik yang berada di lingkungan yang negatif, lingkungan yang tidak mendukung hal itu, bahkan jangankan mendukung, bahkan ketika dia berada di lingkungan yang lingkungan yang toksik, yang memiliki respon yang membuat peserta didik itu down, membuat peserta didik itu tidak percaya diri dengan dirinya, tidak percaya diri dengan apa yang dia katakan, tidak percaya diri dengan bagaimana dia mengekspresikan dirinya, maka ini akan membuat mental atau membuat minat belajar peserta didik di sekolah maupun di tempat lain itu akan turun. Minatnya untuk belajar atau motivasinya untuk belajar itu akan cenderung turun, seperti itu.
Jadi lingkungan juga sangat menentukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu kerangka pikir. Nah, kerangka pikir di sini itu menjelaskan tentang kemana tujuan dari penelitian ini, kemana tujuan atau alur dari penelitian ini. Di sini dijelaskan atau digambarkan melalui melalui bagan. Di sini yang pertama di situ berangkat dari masalah metode pembelajaran yang digunakan kurang efektif di sekolah, sehingga digunakannya penerapan metode sosiodrama. Selanjutnya penerapan metode sosiodrama itu tujuannya untuk melihat peningkatan penerapan sosiodrama. Yang kedua untuk melihat hasil penerapan metode sosiodrama. Nah, semuanya itu ujungnya adalah untuk melihat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Seperti itu sih. Hal ini bisa dilihat di gambar di atas. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir di bab 2 itu mengenai hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan di sini itu ada dua, yaitu hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol. Nah, hipotesis alternatif itu maksudnya adalah ada pengaruh penerapan metode sosiodrama ini terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, sedangkan hipotesis nol itu maksudnya adalah tidak ada pengaruh penerapan metode sosiodrama ini dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, kita melangkah pada bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan itu memang yaitu jenis penelitian classroom acting research atau biasa disebut dengan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang ada dalam kelas dan juga untuk meningkatkan kualitas kinerja pendidik dan juga untuk meningkatkan hasil atau kualitas belajar peserta didik itu sendiri. Itu. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini nanti dijelaskan. Adapun yang pertama dijelaskan di sini itu adalah subjek penelitian. Subjek penelitian itu yang menjadi subjeknya itu adalah partisipan penelitian. Maksudnya di sini siapa saja yang berpartisipasi dalam hal memberikan informasi tentang tentang masalah-masalah yang terjadi di kelas mereka atau di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi di sini yang menjadi partisipannya itu adalah peserta didik, instruktur, administrator sekolah, dan juga di sini pihak-pihak lain yang terkait di kelas 10 MIPA 3 Manpalopo ini. Seperti itu. Kemudian waktu dan lamanya tindakan. Waktu dan lamanya tindakan itu 2 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2023. Di situ dengan mengambil lokasi tadi kelas 10 MIPA 3 Manpalopo, kami mengambil tempat penelitian di situ atau lokasinya. Nah, kemudian tempat penelitian. Nah, tadi sudah jelaskan tempat penelitiannya ada di situ. Nah, di situ kenapa peneliti mengambil tempat penelitian itu di kelas 10 MIPA 3 Manpalopo? Kenapa? Karena yang pertama itu masalah yang terjadi pada kelas 10 MIPA 3 Manpalopo. Yang kedua, masalah yang terjadi adalah pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di Manpalopo ini. Seperti itu. Kemudian adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu kami mengambil model dari MC Taggart, model Kemis dan MC Taggart. Di situ terdapat 4 tahap.
di mana dalam 4 tahap itu merupakan satu siklus, di mana model Chemist dan MC Taggart ini merupakan lanjutan dari model Kurt Lewin, yang dimana Kurt Lewin terlebih dahulu itu menciptakan ini model dengan 4 tahap dengan hanya satu siklus saja. Nah, sedangkan dikembangkan kembali oleh Chemist dan MC Taggart, di situ mengatakan bahwa tidak cukup dengan hanya satu siklus saja, melainkan harus 2, supaya karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi revisi seperti itu. Jadi di sini yang pertama, sebelum masuk ke dalam 4 tahap, di mana keempat tahap ini adalah perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau acting, kemudian refleksi atau reflecting. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu dalam model MC Taggart dan Chemist itu ada 4 tahap dalam satu siklus, di mana 4 tahap itu yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau acting, kemudian observing atau observasi, kemudian observing atau observasi, dan yang terakhir itu tahap reflecting atau refleksi. Itu dalam 4 tahap itu, dalam model Chemist itu siklus pertama, dan kemudian siklus kedua perencanaan ulang kembali dan seterusnya, perencanaan ulang, tindakan, observasi, refleksi, dan seterusnya sampai tujuan dari penelitian itu dicapai. Seperti itu. Jadi model Chemist dan MC Taggart ini ada 2 siklus pertama dan siklus kedua, di mana dalam satu siklus itu ada 4 tahapan itu. Tahapan yang tadi itu tadi dijelaskan. Nah, tadi sebelum masuk ke dalam 4 tahapan ini, sebelum masuk ke dalam tahap perencanaan yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah refleksi awal, atau biasa disebut dengan identifikasi masalah. Nah, setelah kita tahu masalahnya itu apa, baru kemudian kita membuat perencanaan, baru kemudian tindakan, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, di sini pada tahap perencanaan itu peneliti memilih titik peristiwa yang perlu untuk mendapat perhatian khusus sebelum mengembangkan alat observasi untuk membantu penemuan fakta yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Jadi di sini peneliti itu dalam tahap perencanaan itu peneliti memilih titik peristiwa yang maksudnya yang lebih yang lebih urgen untuk diteliti, seperti itu. Selanjutnya itu adalah tahap jadi di sini yang dilakukan peneliti adalah yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian peneliti menyusun instrumen penilaian, kemudian menyusun formulir observasi hasil belajar dan kepribadian peserta didik, kemudian membuat tes akhir untuk setiap siklus. Itu. Yang selanjutnya itu adalah 2 pelaksanaan tindakan atau acting. Di sini kemudian selanjutnya itu adalah sasaran penelitian. Nah, di sini sasaran penelitiannya itu hasil belajar peserta didik, peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam pada materi Sejarah Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu sasaran penelitiannya. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang yang kami gunakan itu adalah ada 3, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu tes. Seperti itu.
Selanjutnya itu pada teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data itu yang digunakan yang pertama pretest untuk melihat pengetahuan peserta didik, yang kedua tes, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara, yang kelima diskusi antar guru, yang keenam post test. Oke. Selanjutnya teknik analisis data. Di sini teknik analisis data itu ada dua. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif itu selalu berhubungan dengan angka. Nah, di sini data kuantitatif itu nilai hasil belajar peserta didik. Nah, di sini yang digunakan untuk menguji data kuantitatif itu dari tes siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu. Jadi sudah ada memang rumusnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif di sini adalah respon peserta didik terhadap penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, yaitu menggunakan metode sosiodrama itu bagaimana pengaruhnya terhadap mereka. Apakah mereka setelah belajar dengan menggunakan metode sosiodrama itu motivasinya dalam belajar itu meningkat, hasil belajarnya meningkat, tingkat minat belajarnya meningkat, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Dengan ini, dengan kita berada pada teknik analisis data, maka berakhir juga maka itu adalah tahap terakhir pada bab 3 gitu. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.